Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, bersama saya lagi Irwan Widiatmoko. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana penggunaan menu-menu di dalam aplikasi Zoom Meeting. Baik, kita mulai dari mulai atas nih. Di sini ada menu minimize. Namanya menu minimize yang berbentuk seperti strip gitu ya. Begitu kita klik, maka tampilan Zoom seperti ini ya. Jadi jangan bingung, teman-teman, Bapak Ibu semuanya jangan bingung mana Zoom saya, mana Zoom saya. Ternyata begitu di minimize ada menjadi kecil seperti ini. Nah, ini juga bisa kita drag atau digerak-gerakkan. Caranya, klik kiri dan seret. Nah, klik kiri dan seret. Mau taruh di tengah, atas, sesuai dengan keperluan. Bahkan bisa diperkecil lagi di sini, ya. Di hide video, jadi kecil. Biar tidak mengganggu di dalam pandangan desktop kita. Kemudian kita besarkan lagi, cukup. Panah hijau ada yang ada di kanan, kita klik. Nah, itu menu minimize. Ada lagi menu restore down di sini ya. Ada tombol restore down. Kita klik. Nah, ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, membentuk panah di pojok, kita kecilkan bisa. Caranya klik dan seret. Nah, klik dan seret. Apa sih manfaatnya? Bapak Ibu teman-teman, manfaatnya ketika Bapak Ibu mendengarkan narasumber seminar, Bapak Ibu masih bisa langsung mengikuti praktek ya. Masih bisa mengikuti praktek, misalnya di dalam seminar atau pelatihan tersebut diminta mempraktekkan di alamat browser. Tentu saja browsernya kita ikutan minimize atau restore down aja nih. Kita restore down, kita geser letaknya di sebelah kiri seperti ini. Ya, bisa kita besarkan, kecilkan sesuai kebutuhan. Ya, jadi sesuai kebutuhan seperti ini. Nah, kita masih bisa mengikuti langkah-langkah yang diterangkan narasumber di sebelah kanan. Nah, kita bisa mengikuti seperti itu. Ini manfaatnya kalau kita lakukan restore down ya. Oke, lanjut lagi. Kita besarkan lagi. Nah, di sini ada menu speaker view. Jadi ini kalau kita klik ya teman-teman semuanya, maka kita hanya melihat satu gambar besar video dari pembicara atau yang berbicara saat itu langsung besar ya, speaker view. Nah, di sini setelah itu ada gallery view. Gallery view itu kalau pesertanya banyak, maka akan terlihat foto-foto kecil, video-video kecil dari gambaran peserta. Kita klik lagi. Nah, kali ini pesertanya cuma 3. Nah, di sini juga nih ya, di gambar kita, misalnya di gambar kita klik ada titik 3. Nah, di sini kita bisa rename nama kita ya, edit profile dan segalanya. Kita bisa rename. Yang paling penting rename ya. Kemudian lanjut lagi ke tombol mute. Di sini sebelah kanannya nggak usah kita otak-atik dulu untuk tahap awal. Di sebelah kanan dari gambar video kita klik. Nah, di sini ada virtual background. Sudah saya jelaskan pada video yang lain. Lanjut lagi. Khusus host ya. Saya terangkan khusus host. Ada menu namanya menu security. Ya, kita lihat ada menu security. Kita lihat ada apa aja di situ. 1, log meeting, artinya peserta begitu kita nyalakan seperti ini, maka siapapun peserta tidak bisa masuk setelah kita nyalakan. Terus kemudian ada menu enable waiting room. Begitu kita nyalakan, maka peserta yang masuk
masuk dulu ke ruang tunggu untuk kita seleksi apakah dia betul-betul peserta apa tidak. Begitu betul baru kita admit atau kita izinkan masuk. Nah, ini lagi ada share screen. Ini kalau kita matikan, maka peserta tidak bisa share screen. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya agar tidak ada peserta yang share sembarangan ya. Demikian juga chat, rename. Nah, ini kita bisa matikan, bisa hidupkan. Bahkan kita bisa menendang ini para peserta partisipan dengan remove partisipan. Oke ya. Lanjut lagi, ada tombol partisipan. Kita klik. Nah, pada umumnya bentuknya seperti ini nih. Nih, pada umumnya ada di sebelah kanan. Ini bisa kita atur untuk bisa kita letakkan di mana saja. Caranya, klik di sini, klik pop out ya. Kita pop out. Jadi kita bisa drag kemanapun. Oh, mau di sini, mau di kanan gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengatur tombol mute. Ya, bisa melakukan mute kepada peserta. Bahkan, khusus host nih, punya kuasa untuk ini, kita matikan. Mengizinkan para peserta, partisipan untuk unmute themselves. Ya, artinya mereka bisa membuka mute-nya sendiri. Ini kalau kita matikan, maka begitu kita mute, peserta tidak bisa menghidupkan audionya lagi. Nah, demikian juga yang lain. Nggak bisa rename, nggak bisa, dan selanjutnya. Oke. Cukup di tombol partisipan. Nah, tombol polling sudah saya jelaskan di video yang lain tentang polling. Tinggal launch polling. Kita tutup tombol chat. Demikian juga sama. Di sini chat, tinggal kita lakukan chat. Misalnya percobaan, gitu ya. Percobaan, tinggal kita enter. Nah, langsung terkirim. Tinggal kita kirim ke semua orang atau ke orang khusus misalnya. Nah, itu tombol chat ya. Cukup tombol chat. Lalu tombol share screen, kita lihat di sebelah kanannya. Ini bisa kita atur sebagai host. Bisa hanya seseorang share satu orang untuk share sebuah materi atau berbarengan. Pada umumnya sih satu orang yang bisa share materi. Atau advance kita lihat. Bahkan sebagai host bisa mengunci hanya host yang bisa share. Ya. Nah, kalau yang kedua ini, siapa dapat melakukan share ketika seseorang juga sedang share. Jadi, host punya kuasa untuk menghentikan share seseorang. Oke ya. Lanjut di tombol share-nya tersendiri. Kita klik tombol share. Nah, di sini nyala biru. Ya. Kalau kita ingin share screen, tinggal kita klik share di sini. Karena di sini sudah terpilih biru. Contoh, share screen. Ya. Maka beberapa saat pada tampilan peserta akan muncul share screen. Apa yang tampak di screen kita akan tershare ke peserta. Nah, ini contohnya, ini misalnya internet gitu ya, browser kita. Terus ada juga ini misalnya ada PowerPoint kita. Nah, itu menu share. Ya. Nah, satu lagi nih, penting nih. Seringkali ketika kita share, ya, tombol di atas ini seringkali mengganggu pandangan kita. Mana ya, begitu kita mau praktek, klik tombol-tombol di PowerPoint misalnya, kita ketutupan. Bagaimana caranya? Nah, di sini di titik 3 sebelah kanan ini ada pilihan namanya Hide Floating Meeting Control. Nah, hotkey-nya atau jalan pintasnya tekan Ctrl, Alt, Shift, lalu H. Nah, tapi di sini kita berikan contoh, klik ini aja. Klik. Nah, langsung tombolnya hilang yang di atas. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memunculkan kembali tombol tersebut? Tinggal tekan Escape, ya. Kita tekan Escape, muncul kembali.
Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini tombol untuk memberikan coret-coret ya, tanda kepada peserta misalnya. Oke. Tapi sekarang contohnya adalah biar peserta aja nih. Ini saya close dulu. Share, menu share seperti itu. Kita lihat ada apa lagi. Oke. Nah, seseorang yang share punya berhak disable participant annotation ya. Bisa mematikan, jadi partisipan lain tidak bisa coret-coret di halaman yang kita share. Oke, saya kira cukup. And sekarang saya menjelaskan khusus cancel nih ya. Stop share maksudnya. Kalau berhenti dari share, stop share. Sekarang kita balik jika peserta yang share ya. Peserta yang share, misalnya peserta sedang share nih. Ketika peserta sedang share, misalnya di sini. Nah, peserta sedang share. Nah, ini peserta sedang share nih ceritanya nih. Kita bisa membantu peserta, sekali lagi ini khusus host, membantu khusus peserta untuk menunjukkan ya dengan cara annotate ya. Di sini kita klik annotate khusus host sekali lagi. Kita bisa tunjukkan misalnya kita warnanya misalnya kali ini merah, lalu saya pengen panas saja. Misalnya kita menerangkan ke peserta nih. Bu, klik sebelah sini. Kita bisa klik kiri, lalu gerakkan. Nih, klik di sebelah kiri. Maka di peserta akan tampil. Ya. Oke. Klik titik customize link. Kita kasih tunjuk. Di peserta akan tampil. Nah, ini namanya khusus host untuk membantu mengarahkan peserta. Ya, saya kira cukup. Nanti bisa dieksplor sendiri tentang menu-menu yang ada pada layar. Oke, cukup. Saya kira cukup menu ini. Kita stop share. Nah, kita kalau sebagai host bisa. Nah, bisa juga satu lagi. Sebagai host, sekali lagi sebagai host, bisa set by set mode. Nah, jadi menunya bisa muncul seperti ini. Oh, jadi lebih ringkas dan menarik, tidak banyak tertutup oleh informasi-informasi gambar. Terus ini apa? Toolbar di bawah, toolbar di atas gitu. Menu set by side ya. Sekarang kita stop partisipan. Oke, lanjut lagi menu. Nah, ini lanjut lagi menu. Setelah menu kita kecilkan dulu nih. Terganggu. Lanjut lagi menu record untuk merekam video yang berlangsung. Nah, ini biasanya khusus host, tergantung setelan ya. Khusus host atau host melimpahkan ke orang lain bisa. Menu reaction terakhir, ini menu berguna untuk bertanya. Ya, saya bertanya Pak, klik. Nah, akan muncul seperti ini. Silakan Pak Irwan, gitu ya. Akan muncul seperti pada layar ya. Jadi itu untuk bertanya secara umum di pelatihan online dengan menu reaction. Nah, ini menu full screen. Jadi menunya full. Bagaimana keluar dari menu full screen? Kita tekan tombol escape ya, keluar dari menu full screen ya. Kalau ini maximize namanya. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, itu gambaran dari menu-menu Zoom meeting ya. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.